Status Gunung Semeru masih berada di level awas, meskipun demikian bencana awan panas guguran dari Gunung Semeru pada hari ini dilaporkan menurun frekuensinya, tapi masih ada ancaman lahar dingin. Sementara itu warga yang terdampak Semeru ada yang sudah memilih pulang daripada di posko pengungsian. Untuk membahas hal ini mengenai mitigasi Gunung Semeru telah bergabung bersama kami Kepala BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi dan juga ada Koordinator Gunung Api PVMBG Badan Geologi Oktori Prambada, Pak Tori dan Pak Patria. Selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, baik. Saya akan langsung ke Pak Patria. Pak Patria, informasinya sudah mulai banyak warga yang kembali ke rumahnya, baik itu untuk membersihkan rumahnya maupun kemudian untuk memberikan pakan ternak. Apakah memang warga sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya? Apakah ini dibiarkan oleh BPBD? Ya, tadi informasi dari titik-titik evakuasi dan pengungsian kita cek, ternyata memang benar ada beberapa pengungsi yang memaksa untuk kembali ke tempat aktivitas mereka sebelumnya dengan berbagai macam alasan. Alasan pertama untuk mengurusi ternak-ternak mereka. Kemudian alasan yang kedua ingin mengecek keberadaan barang-barang pribadi miliknya yang dianggap berharga. Kemudian ada yang berdalih untuk bekerja dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal semacam ini tentu akan kita sikapi. Salah satunya ini tadi Bapak Bupati sore hari ini setelah kunjungan Ibu Gubernur melakukan rapat koordinasi internal Satgas, salah satunya membahas tentang mekanisme bagaimana kita untuk mengantisipasi hal ini. Begitu Mas Kevin. Tapi keadaan di sana seperti apa Pak Patria? Apakah memang sudah aman begitu? Tentu saja belum, karena levelnya setelah hari Minggu kemarin 4 Desember jam 12 siang dinaikkan dari level 3 siaga ke level 4 awas. Tentunya itu ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati dengan mengeluarkan SK darurat bencana selama 14 hari. Tentunya selama 14 hari ini harus kita patuhi. Kita dilarang ada aktivitas dan harus steril di 19 kilo radius, itulah yang menjadi fokus kita demi keselamatan kita semua. Jadi tetap tidak boleh, makanya ini tadi sore kita putuskan untuk melakukan penyisiran dan diharapkan kita himbau seluruh warga baik secara mandiri maupun oleh petugas akan kita arahkan kembali untuk ke tempat-tempat evakuasi. Demikian. Baik, Pak Patria, saya pertegas ya. Jadi intinya warga yang mengungsi tidak boleh kembali ke rumahnya masing-masing dengan alasan apapun, begitu ya? Iya, betul. Karena itu demi keselamatan mereka semua. Karena kita tidak tahu fluktuatif dari aktivitas vulkanis dari Gunung Semeru ini. Oke, baik. Saya ke Pak Tori. Pak Tori, informasinya aktivitas Gunung Semeru menurun sehingga mungkin ini menjadi salah satu alasan utama kemudian kenapa warga sudah mulai curi-curi kembali ke rumahnya begitu. Pak Tori, apakah memang benar demikian? Apakah memang aktivitas Gunung Semeru sudah relatif lebih aman? Baik, terima kasih Mas Kevin untuk kesempatannya. Bisa saya konfirmasi untuk aktivitas Gunung Semeru pada saat ini masih dalam keadaan krisis kegempaan, di mana kegempaan suplai magma masih terjadi, kemudian awan panas guguran juga hari ini masih terjadi 2 kali, walaupun tidak sejauh kemarin untuk jangkauannya. Erupsi-erupsi kecil seperti biasa masih terjadi. Ini adalah karakternya khas Semeru. Kemudian gempa-gempa permukaan juga masih intensif terjadi. Jadi untuk saat ini intensitas aktivitas di Semeru ini masih sangat tinggi, sehingga Gunung Api Semeru pada saat ini tingkat aktivitasnya masih pada level 4 atau awas. Potensinya untuk erupsi kembali itu seberapa besar, Pak Tori? Jadi saya pertegas dulu di sini, awan panas guguran dan erupsi itu adalah 2 proses yang berbeda ya. Erupsi itu adalah naiknya magma ke permukaan, sedangkan awan panas guguran adalah hasil longsoran material-material hasil erupsi yang tertumpuk di dekat kawah kemudian dilongsorkan dalam bentuk awan panas. Jadi ini ada 2 proses yang berbeda, erupsi dan awan panas guguran.
Oke. Awan panas guguran sudah terjadi kemarin dengan jangkauan hingga 13 km dan pada saat ini masih terdapat sisa-sisa tumpukan material vulkanik yang terdapat di sekitar titik erupsi yang menunggu untuk diturunkan kembali walaupun intensitasnya mungkin tidak sebesar yang utama yaitu yang kemarin. Tetapi di sini tidak menutup kemungkinan aktivitasnya masih tinggi. Jadi Ya. kami berharap kepada masyarakat di sekitar bahwa mitigasi sudah kami lakukan dari PVMBG, usaha keras juga dilakukan oleh rekan-rekan kita di BNPB, di BPBD, di Pemda untuk memitigasi, artinya untuk meminimalisir korban jiwa. Tetapi tugas mitigasi itu tentu saja bukan tugas suatu institusi tertentu. Ini sudah menjadi suatu tanggung jawab pribadi untuk memitigasi diri sendiri. Artinya masyarakat di sekitar Gunung Api Semeru sekarang mempunyai tanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk memitigasi dirinya sendiri agar selamat dari dampak erupsi Gunung Api Semeru. Oke, baik. Apa bahayanya kemudian kalau warga memaksa tetap pulang ke rumahnya untuk memberikan pakan ternak ataupun membersihkan? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Tori. Pak Tori, jadi bahayanya apabila warga tetap memaksa kembali ke rumah masing-masing, meskipun mungkin untuk hanya sesaat ya, hanya untuk membersihkan begitu ataupun untuk mengecek keberadaan harta benda mereka, itu bagaimana Pak Tori? Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kita di sekitar Gunung Merapi Semeru ya. Ini aktivitasnya kan awas level 4, ini paling tinggi. Jadi potensi aktivitas Semeru ini masih sangat tinggi gitu. Baik itu guguran aliran piroklastik atau awan panas, kemudian erupsi-erupsi kecil yang mengancam. Jadi alangkah bijaknya ini kita itu memberikan satu waktu untuk Semeru ini untuk menjalankan tugasnya untuk menyeimbangkan kondisi alam ini dengan cara Semeru gitu. Jadi istilah sekarang sih kita kasih waktu me time untuk Semeru ya, untuk melaksanakan tugasnya. Dan kondisi ini kan tidak akan berlangsung selamanya seperti ini gitu. Jadi kami mohon pengertiannya kepada saudara-saudara kita di sekitar Semeru, patuhi rekomendasi dari PVMBG, dari BPBD, kemudian Pemda. Kami hanya ingin saudara-saudara kami itu selamat di sana. Ya. Itulah mengapa kita selalu Semeru sekarang diawas karena bahayanya masih tinggi. Arti dari aktivitas ini awas berarti masih sangat tinggi. Baik, Pak Patria, lalu strategi dan upaya yang akan dilakukan oleh BPBD untuk memberikan persuasif begitu ya kepada warga supaya tidak kembali ke rumahnya masing-masing dengan alasan apapun, itu bagaimana caranya Pak Patria? Jadi yang pertama persuasif tentu itu Mas Kevin. Kemudian kita juga memakai antisipasi strategi yang kita gunakan. Ini kita menyusun di setiap akses yang menuju ke zona merah itu akan kita portal, kita tutup dengan penjagaan tim gabungan baik dari Pemda, TNI Polri, kemudian relawan, di mana disitulah nanti menjadi screening pertama bahwa selama status awas, kemudian kondisi darurat ini masih berlangsung, kita menyeterilkan zona merah itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan penyisiran, sweeping kita lakukan. Jadi di zona-zona bahaya itu akan tidak ada lagi aktivitas masyarakat dalam bentuk apapun. Kemudian nanti upaya-upaya lain yang memungkinkan bagi kita, seperti disampaikan Pak Okto tadi, kita cuma ingin satu. Kita kan sudah semakin dewasa, kita belajar dari kejadian erupsi 4 Desember tahun 2021 kemarin, yang itu duka kita bersama, juga sebagian dari orang-orang tercinta, terkasih kita menjadi korban, itu jangan terulang. Dan sampai saat ini kan kita nihil korban, tidak ada korban jiwa, itu yang kita jaga.
yang ingin kita upayakan bersama, begitu Mas Kevin. Ya, Pak Patria, tapi dari penilaian BPBD sendiri, apakah memang warga Lumajang khususnya lebih siap begitu dalam menghadapi aktivitas Gunung Semeru pada saat ini setelah kejadian yang sama di akhir tahun lalu begitu? Ya, sebenarnya begitu. Makanya di hari pertama itu kita proses evakuasi itu kan bisa berjalan dengan baik. Selain kita himbau yang akan evakuasi mandiri ke rumah saudara, ke rumah kerabat, itu kan akhirnya juga berangkat. Yang kemudian tidak mempunyai tujuan, kita siapkan tempat-tempat tim evakuasi yang terbaik untuk mereka dengan pelayanan kebutuhan selama di pengungsian kita siapkan. Itu kan salah satu bentuk komitmen Bapak Bupati, Pemkab Lumajang dan seluruh yang terkait dalam penanggulangan bencana ini. Itu yang kita inginkan. Oke, baik. Pak Tori, apakah memang aktivitas Gunung Semeru ini akan selalu meningkat begitu terjadinya setiap akhir tahun dan selalu terjadi setiap tahun atau bagaimana? Ini suatu kebetulan saja tepat 1 tahun pas itu terjadi lagi. Ya ini karena eruption rate atau kontan erupsi Semeru itu emang tinggi gitu. Dan konsekuensi dari erupsi yang menerus setiap harinya ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa erupsi Semeru itu bisa terjadi setiap hari dengan kuantitas 10 sampai 40 kejadian per hari. Nah, konsekuensi dari erupsi yang terus-menerus itu terjadi penumpukan material ya di dekat kawah itu dan bisa terlongsorkan kapan saja. Nah, itu mungkin 1 tahun ini mungkin menjadi pengingat bagi kita gitu bahwa Semeru ini adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia dan kita harus hidup berdampingan dengan Semeru ini dan mungkin kita harus menjadikan erupsi-erupsi ini menjadi suatu gaya hidup di masyarakat yang hidup di sekitar Gunung Semeru. Ya, Pak Tori, tapi bisa diprediksi tidak kapan kemudian perkiraannya Gunung Semeru akan meningkat lagi aktivitasnya sehingga kemudian mitigasi bencana bisa dilakukan tanpa menunggu erupsi begitu, bisa tidak? Ini level 4 ini merupakan level yang paling tinggi di tingkat aktivitas gunung api di Indonesia. Ya ini paling tinggi gitu. Ketika ini ya kita hanya menunggu penurunan dan ketika mau ada anomali-anomali lain tentunya kita akan selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan kita di BPBD, Pemda maupun masyarakat sekitar melalui media sosial dan media lainnya yang terjangkau lebih cepat dengan masyarakat. Baik, Pak Tori dan juga Pak Patria, kita berharap semoga kemudian arahan maupun imbauan dari BPBD diikuti oleh warga tetap aman dan kita juga berharap semoga kemudian aktivitas Gunung Semeru terus menurun. Terima kasih Pak Patria, terima kasih Pak Tori telah bergabung bersama kami di Prime Time News.